muskam setelah bab kalam dalam ilmu nahwu kita membahas tentang i'rab ya. Kita baca dulu pengertian i'rab dalam bahasa Arab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu utawi i'rab iku taghyirul awakhiri. I'rab adalah berubahnya beberapa akhir kalimah. Iku taghyiru awakhiril kalimi. Dari definisi penting i'rab di sini ya. I'rab adalah perubahan huruf akhirnya kalimah ya. Jadi ada suatu kalimah dan yang paling diperhatikan adalah huruf akhirnya. Berubahnya huruf akhir kenapa? Ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Karena ada ngamil yang masuk pada kalimah tersebut ya. Kadang perubahannya secara lafdon atau secara takdiran. Saya ulangi, i'rabu utawi i'rab ikut taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya akhir kalimah, berubahnya huruf akhir kalimah. Kenapa berubah? Ikhtilafil awamili, karena berbeda-bedanya amil yang masuk ad-dakhilati yang masuk alaiha ing atase kalimah, baik perubahan secara lafdon yang perubahan yang terlihat atau perubahan secara takdiron atau perubahan yang tidak terlihat. Fokus kita i'rab adalah pada perubahan yang ada pada akhir kalimat disebabkan oleh ngamil ya, ngamil yang masuk pada kalimat tersebut, dan perubahannya bisa secara terlihat atau secara kira-kira saja perubahannya. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Saya contohkan satu kalimat, Muhammad, kalimat Muhammad. Tadi kita menggambarkan definisi i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat. Ini satu kalimat ya. Akhir kalimat adalah lafal da. Ini perubahan. Ini lafal da ini bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Bisa dun, bisa dan, bisa din. Inilah berubahnya ini namanya i'rab. Perubahan akhir kalimat ini dinamakan sebagai i'rab. Dan berubahnya karena apa? Karena adanya amil. Perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh amil. Berubah kadang domah, kadang fathah, kadang kasroh. Kalau domah berarti i'rabnya rofa, kalau nasab berarti i'rabnya kalau fathah berarti i'rabnya nasab, kalau kasroh berarti i'rabnya jar. Kadang bisa rofa, kadang bisa nasab, kadang biasa karena dipengaruhi oleh amil ini. Nanti ya sebelum kita lanjut ke sini kita berbicara amil dulu. Ngamil dalam i'rab ini ada dua secara garis besar. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Ada amil yang terlihat dan ada amil yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat ini jumlahnya ratusan, banyak sekali. Kalau yang maknawi cuma dua, manawi ibtida dan manawi tajarrud. Ini nanti dijelaskan di belakang. Yang penting kita tahu dulu bahwa amil itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Yang terlihat, yang terlihat itu banyak. Yang tidak terlihat cuma dua, ibtida dan tajarrud. Ibtida masuk kepada mubtada, tajarrud masuk kepada fi'il mudhari'. Ibtida karena maknanya permulaan masuk kepada mubtada, tajarrud karena maknanya sepi dari ngamil jazim dan ngamil nawazil, makanya masuk kepada fi'il mudhari'. Ini nanti ya. Kita bahas yang ngamil lafzi dulu karena banyak ini ya. Contoh dari ngamil ya. Berubahnya lafal Muhammad ini berubah menjadi dun, ini gara-gara ngamil yang di depan. Kalau ja'a maka Muhammadun. Kalau nasortu maka Muhammadan. Nasortu Muhammadan. Ini ngamil ja'a. Ja'a ini berarti termasuk amil. Nasortu juga amil. Pelaku yang membuat huruf akhir Muhammad itu berubah. Yang pertama ja'a dulu ya. Ja'a ini fi'il tok. Maka fi'il harus punya fa'il. Maka fa'ilnya harus rofa. Kalau fa'il kita nanti akan tahu kalau fa'il itu pasti rofa. Nah, kalau fi'il, setelah fi'il pasti ada fa'il. Nah, setelahnya fa'il Muhammad, maka fa'il harus rofa. Nah, ini kenapa rofa? Karena menjadi fa'il. Yang fa'il itu harus ada ketika setelah jatuh fi'il. Yang kedua nasortu. Kalau lafal nasortu ini sudah ada fi'il dan fa'il. Nasortu nulung sapa ingsun. Saya menolong. Berarti setelah fi'il sudah menyebutkan fa'il, subjek sudah menyebutkan
predikat harus ada objeknya. Ini objek menjadi maf'ul bih, maka maf'ul bih pasti nasab. Ini nanti rumus pastinya di belakang, fa'il selalu rofa, maf'ul bih selalu nasab ada di belakang, di akhir-akhir. Kita tahu yang penting ini adalah ngamil ya. Perubahan akhir kalimat disebabkan dengan ngamil. Ini namanya ngamil lafzi. Fi'il sebagai amilnya fa'il. Nah, itu amil yang terlihat. Nah, ini macam-macam amil. Berubahnya akhir kalimat disebabkan oleh amil. Sampai sini tahu ya ngamil yang menyebabkan akhir kalimat berubah. Dan perubahannya tadi ada yang lafdon, ada yang takdiron, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Kalau contoh ini contoh yang lafdon, contoh yang perubahan yang terlihat. Sebenarnya ada i'rab takdiron yang tidak terlihat. Misalkan contoh fata, lafal fata ini salah satu lafal yang perubahannya takdiron. Ja'a al fata, nasortu fata. Tapi tak kira-kiranya fatayu, kira-kira fataya. Ini kira-kira, karena i'rabnya kira-kira. Yang ini juga jarang, yang sering yang lafzon lah. I'rab yang sering ada lafzon, tapi ada kadang-kadang i'rabnya tidak terlihat, kadang kira-kira saja, takdiron saja, seperti ja'a al-fata. Ini fa'il, kok fata, maf'ul bih, fata semua, tapi kira-kira sebenarnya kira-kira fatayu, kira-kira fataya. Itu namanya i'rab secara kira-kira, secara takdiron. Secara lafaznya tidak berubah, tapi kira-kiranya berubah. Itulah macam dari i'rab lafdon dan takdiron. Jadi kesimpulan dari bab i'rab ini adalah pengertiannya ya, pengertian i'rab. Nanti ada pembagiannya, tapi sepenting yang pertama ini adalah pengertian. Kesimpulan dari pengertian i'rab adalah perubahan akhir suatu kalimat yang menyebabkan berubah adalah amil. Kita harus selalu ingat ini. Setiap kalimat yang bisa berubah, pasti berubahnya itu disebabkan oleh amil. Ada amil. Yang tadi saya sebutkan, amil itu rupanya banyak lah. Memang ada sedikit yang harus kita paham, harus kita hafal. Tapi ya yang kita tahu itu pasti kalau lafal kok berubah, pasti ada yang membuat berubah. Itu amil. Berupa amilnya kadang fi'il, kadang fi'il sama fa'il menjadi amil dan sebagainya. Kadang huruf jar, bil masjidi misalnya. Contoh bil masjidi atau fil masjidi. Nah, ini kan akhir kalimat dal, harokatnya kasroh. Ini namanya perubahannya menjadi jar atau kasroh ya. Kenapa ini berubah? Yang menyebabkan ini berharokat kasroh siapa? Ternyata huruf jar fi. Ini namanya ngamil, berarti yang membuat huruf akhir berharokat tertentu itu namanya amil. Ini termasuk amil yang terlihat. Nah, terlihat ini ngamil. Jadi perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh suatu amil sehingga kalimat tersebut berharokat tertentu. Kadang-kadang perubahannya secara lafdon, secara terlihat jelas, kadang-kadang secara takdiron, kadang-kadang perubahannya secara kira-kiranya saja. Mungkin itu ya kesimpulan dari pengertian i'rab. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipahami dengan baik ya.